Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Bersamaan dengan Hari Bumi, aksi damai untuk sains digelar di ratusan kota di dunia akhir pekan lalu. Seperti halnya Women's March, aksi damai untuk perempuan yang digelar sehari setelah pelantikan Presiden Donald Trump Januari lalu, March for Science ini juga dicetuskan pertama kali di Amerika Serikat. Kaum ilmuwan memprotes pemotongan anggaran pemerintah untuk riset sains serta berbagai kebijakan Presiden Trump yang menurut mereka tidak berdasarkan fakta. Sebagian besar peserta aksi March for Science ini adalah ilmuwan yang membawa satu pesan. Riset dan ilmu pengetahuan berperan penting bagi masa depan Amerika dan dunia. And if we don't realize the importance of this and continue this investment, everything that made us great again, it's going to go away. Dari Jerman, Taiwan hingga Australia, event ini mempersatukan warga dunia yang ingin pemerintahnya menetapkan kebijakan berdasarkan akal sehat dan prinsip ilmiah. I came along because I believe in evidence-based research. Serta menolak maraknya fenomena fake news atau hoax di masyarakat. Well, if they don't look at facts, then science won't be science anymore and people will be confused. Nerds can do anything if we work together. March for Science di Washington DC tidak dinyatakan bertujuan politik. Namun sebagian besar yang hadir menyayangkan sejumlah kebijakan pemerintahan Trump yang dinilai tidak berdasarkan fakta ilmiah. Termasuk pemangkasan anggaran untuk mitigasi pemanasan global. Regarding the question as to climate change, I think the president was fairly straightforward. We're not spending money on that anymore. Selama aksi berlangsung, Presiden Trump mencuitkan komitmennya memelihara keindahan alam Amerika. Sebagian pihak mengkritisi aksi yang menurut mereka mempolitisir sains, bidang yang seharusnya netral. Hal ini dibantah oleh peserta. They've done their work and they haven't had to become very political in terms of funding allocations. But I really do feel like that time has passed. Akhir minggu depan di Washington DC sudah ada jadwal demo berikutnya, aksi damai untuk perubahan iklim. Demikian laporan tim VOA. Minggu lalu Presiden Trump menandatangani instruksi Presiden memerintahkan lembaga pemerintah mengkaji kembali penggunaan visa H-1B yang memungkinkan perusahaan Amerika mempekerjakan warga asing. Kritikus H-1B visa menyatakan program ini disalahgunakan dan merugikan pekerja Amerika. Namun pendukungnya bersikeras H-1B diperlukan untuk mendapatkan pekerja terampil khususnya di sektor teknologi. Berdasarkan Inpres Presiden Trump yang baru, lembaga pemerintah Amerika diwajibkan mengkaji praktek pengadaan guna memenuhi aturan baru beli produk Amerika. Di depan pegawai pabrik di Wisconsin, Presiden Trump mengatakan penyalahgunaan sistem imigrasi memungkinkan perusahaan mempekerjakan tenaga asing yang lebih murah dan mengambil jatah pekerja Amerika. American workers have long called for reforms to end these visa abuses, and today their calls are being answered for the first time. That includes taking the first steps to set in motion a long overdue reform of H-1B visas. Visa H-1B dirancang untuk memungkinkan perusahaan mempekerjakan tenaga asing dengan keterampilan yang sulit ditemukan di kalangan pekerja Amerika. The idea is that you're filling skills gaps. So when there are shortages of American workers, and you're going to bring in a very specialized foreign worker to fill those gaps. Visa H-1B harusnya bersifat sementara, namun analis mengakui visa jenis ini seringkali disalahgunakan oleh perusahaan. It's become a way for employers to bring in cheaper indentured workers as opposed to filling those skills gaps. And so as a result, the program is oversubscribed and it's actually undercutting Americans. So in this case, Trump is absolutely right. Pengamat berharap adanya penerapan aturan yang lebih ketat bisa membuat kuota visa pekerja sementara ini tersedia bagi perusahaan yang benar-benar memerlukan pekerja dengan keterampilan khusus. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kisah diaspora saudara, kita temui sinias muda Livy Cheng. Perempuan Indonesia ini berkiprah di Hollywood dengan menyutradarai film laga terbaru berjudul Inside. Adegan berkelahi yang penuh aksi laga dengan sentuhan thriller dapat disaksikan dalam film berjudul Inside, karya sutradara Hollywood dari Indonesia, Livy Cheng. Tema film laga masih menjadi pilihan Livy, sinias muda Indonesia kelahiran Jawa Timur ini. Inside itu ceritanya tentang kakak beradik yang punya sixth sense. Ini filmnya action thriller. Kita udah selesai syuting, kita syuting seluruhnya di Los Angeles, kita syuting downtown, kita juga syuting di beberapa set in LA and surrounding LA as well.
Film Inside dibintangi sederetan aktor dan aktris Hollywood terkenal seperti Tony Todd, bintang film The Candyman dan Star Trek, John Savage, aktor kawakan film The Deer Hunter, bintang The Vampire Diaries, Madeline Zima, dan Sean Patrick Flanery, aktor film The Young Indiana Jones. Ditambah Adam Huss, aktor dalam TV seri Power, serta aktor Indonesia Ken Chang yang juga adalah adik dari Livy Chang. Di balik nama-nama aktor terkenal Hollywood, ada yang spesial bagi Livy dalam film Inside ini. Film Inside ini cukup spesial, soalnya this is the first time I collaborate with Indonesia. Di film ini kita kerjasama dengan Yayan Ruhian, Mad Dog, untuk menjadi sebagai salah satu fight choreographer-nya. Jadi kita masukin pencak juga di dalam koreografi ini. So it's very very special. Dari Los Angeles, California, Ian Umar, Naratama, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widah Kuswara dan tim VOA.